Hello everyone, let me introduce myself. My name is Bella Natasha and my student ID number is 2441117 from Class Management 24B. Di video kali ini kita akan membahas tentang marketing, planning, dan manajemen. Bagaimana perusahaan merancang, menjalankan, dan mengendalikan strategi pemasaran agar mencapai hasil yang maksimal. Oke, yang pertama, apa itu marketing planning? Marketing planning adalah proses menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Sederhananya, marketing planning membantu kita menentukan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan bisa lebih fokus, lebih terstruktur, dan siap menghadapi persaingan besar. Selanjutnya ada tujuan marketing planning. Tujuan utama marketing planning adalah untuk mengarahkan aktivitas pemasaran agar berjalan dengan jelas dan terukur. Selain itu, perencanaan memastikan strategi yang dipakai benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar dan pelanggan. Marketing planning juga membantu perusahaan mengatur anggaran, timeline, serta menentukan prioritas. Pada akhirnya, semua ini meningkatkan peluang perusahaan mencapai target penjualan dan pertumbuhan bisnis. Komponen marketing planning. Marketing planning tersendiri. Marketing planning terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu ada analisis situasi, yang dimana tahap awal adalah memahami kondisi perusahaan dan pasar. Ini mencakup analisis SWOT, analisis kompetitor, dan analisis kebutuhan pelanggan. Tujuannya agar strategi yang disusun berbasis data dan realitas di lapangan. Dan yang kedua ada penetapan tujuan. Tujuan harus bersifat SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound. Dengan tujuan yang jelas, perusahaan tahu apa yang harus dicapai dan bagaimana mengukurnya. Dan yang ketiga ada strategi marketing. Strategi disusun mulai dari segmentasi pasar, menentukan target, hingga merancang positioning. Termasuk juga penyusunan marketing mix seperti 4P atau 7P, sesuai kebutuhan bisnis. Dan yang keempat ada rencana program. Di tahap ini dibuat kampanye promosi, timeline kegiatan, alokasi anggaran, serta pemilihan channel, baik online maupun offline. Inilah bagian yang akan dieksekusi oleh tim marketing. Selanjutnya ada fungsi marketing manajemen. Marketing manajemen memiliki beberapa fungsi utama, yaitu organizing, mengatur struktur tim, membagi tugas, dan menetapkan tanggung jawab setiap anggota. Dan yang kedua ada implementing, yaitu mengeksekusi strategi dan program marketing yang telah direncanakan. Dan yang ketiga ada controlling, mengukur hasil, mengevaluasi performa, dan melakukan perubahan jika strategi belum efektif. Dan yang keempat ada koordinasi, menghubungkan tim marketing dengan tim lain seperti sales, finance, dan tim produk agar semua bisa berjalan selaras. Nah, di sini ada tools and framework yang digunakan. Dalam marketing manajemen, perusahaan biasanya menggunakan berbagai alat bantu seperti KPI dan performance metrics, and marketing dashboard, customer feedback, and budget tracking. Terus ada CRM atau Customer Relationship Management, dan tools analisis pasar lainnya. Dan semua alat ini membantu tim memonitor kinerja dan mengambil keputusan yang lebih akurat. Contoh kasus. Sebagai contoh, Gojek menggunakan marketing planning untuk merancang promosi GoFood berdasarkan data permintaan pelanggan. Lalu, di tahap marketing manajemen, mereka mengelola influencer, iklan digital, dan fitur aplikasi agar berjalan secara terkoordinasi. Setiap kampanye diukur performanya, kemudian diperbaiki untuk kampanye berikutnya. Jadi kesimpulannya,
Marketing planning dan manajemen membantu perusahaan untuk memahami pasar, menyusun strategi yang efektif, mengelola eksekusi dan sumber daya, dan memaksimalkan hasil pemasaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.